uang, nggak pakai bayar. Nah, ini anugerah gitu ya. Kalau di luar sana bayar pertemuan itu 1 juta, ya. Ada malah yang 2 juta untuk dapat ini. Kita bersyukur ya. Jadi saya mau encourage Bapak Ibu yang sampai hari ini masih tetap join, masih tetap semangat ya. Ini baru 22 partisipan termasuk saya ya, termasuk Kak Gebi sebagai admin juga. Oke, malam ini kita mau belajar apa ya? Oh ya, sebelum mau belajar materi yang baru, saya mau tanya deh, tugas-tugas yang kemarin, latihan-latihan kemarin ada kesulitan kah? Yang terakhir bagaimana memperbesar kapasitas? Itu ya. Ada yang tulisan tangan nggak apa-apa, yang penting bisa dibaca ya. Kita bisa ikut mempelajari. Yang kirim ke email juga terima kasih, yang tepat waktu. Yang belum tolong disusulkan ya. Ya, selagi selagi ada kesempatan jangan numpuk, cukup uang kita aja yang punya utang, numpuk utang. Kalau tugas jangan ditumpuk lagi ya, nanti ngajarnya susah. Ya, biar dinikmati karena setiap tugas itu pasti ada nilainya, ada manfaatnya. Nah, yang tugas terakhir itu yang memperbesar kapasitas harta ya, harta jiwa, harta tubuh, harta rohani, apa saja yang harus dilakukan. Sebenarnya itu masih ada panjangnya lagi kalau mau didetilkan. Kita mesti terjemahkan ke 1% hal baru yang kita mesti lakukan. 1% hari ini apa nih untuk harta jiwa atau semua kita mau lakukan itu sebenarnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu apa namanya mau mau selesaikan sampai di situ aja untuk sekedar pengetahuan is okay. Tapi saya berharap tidak sampai sekedar pengetahuan. Nah, kalau sampai digangguin debt collector ingat ya, ingat yang 9 langkah udah diajarin yang pertemuan kedua. Kalau ngadepin debt collector harus bagaimana? Kita harus tenang. Pikirkan bahwa debt collector itu juga manusia kok, nggak usah terlalu ditakutkan. Yang penting kita mengajukan permohonan dulu, jangan galbay dulu lah, nanti lah baru ngajuin. Jangan, justru pengajuan dulu supaya Bapak Ibu bisa enak ngomongnya ke debt collector. Pak, Mas, Mbak, saya udah mengajukan keringanan. Saya lagi nunggu kabar gitu ya. Jadi kalau ditanya, jawabnya apa kan udah latihan juga kan cara menjawab ke debt collector, lakukan aja. Memang harus praktek kok. Ini pertemuan bukan pertemuan hanya teori ya. Oke, Bu Kesia, semangat Bu Kesia. Kalau belum pernah dapat telepon dari Ibu, kalau belum pernah dapat telepon dari penagih hutang, bagaimana ya Bu untuk mengerjakan? Oh iya, kalau belum pernah gerjain utangnya, bayangkan aja. Bayangkan aja, kan ada banyak cerita-cerita kan dari teman-teman di grup bisa, dari YouTube bisa. Bayangkan aja kalau ada orang yang nagih dengan kalimat normal, kapan Ibu bayar utangnya? Nah, jawaban kita apa? Ya, bersyukur nih Bu Kesia nggak pernah ditagih ya. Kalau yang udah ditagih pasti sudah tahu ya kalimat penagihannya. Biasanya apa sih kalimat penagihannya? Ada yang mau sharing? Debt collector biasanya nagih caranya gimana? Bu Asyani, halo Bu Asyani, apa kabar? Pernah dapat tagihan dari debt collector Bu Asyani? Iya, pernah Bu, malam Bu Kristina. Malam Bu Asyani nih, saya kenal baik ini Bu Asyani. Aduh, Gimana? saya juga. Debt collector biasanya bilang gimana Bu Asyani? Biasanya bilang, udah jatuh tempo nih tagihannya, kapan mau lunasin nih. Nah, Atau tiba-tiba dia bilang, saya sudah kirim orang lapangan. Waduh, langsung sekut-sekut itu. ya itu dia, mirip-mirip ya. Pasti yang lain juga sama. Saya udah kirim orang lapangan. Nggak usah dibayangkan bahwa ada gerombolan orang, orang-orang Ambon seperti saya, tinggi, ya warna kulit gelap, brewokan, nunggu di depan rumah. Jangan bayangin yang nakut-nakutin begitu. Ya, makasih Bu Asyani ya sudah Oke, kasih contoh sama-sama. yang wah itu memang betul. Nanti kita kirim orang lapangan, nggak usah bayangin bahwa wah nanti kita diserbu, nggak usah. Orang lapangan itu memang pihak ketiga yang di outsource sama pihak bank. Karena mereka ada batasan waktu. Kalau 1 bulan telat, biasanya orang bank. Ya, debt kolektornya bank. Kalau 2 bulan telat, masih orang bank misalnya. Kalau 3 bulan, biasanya mereka udah ada aturannya. Outsource, karena orang bank itu ngantri juga tugas yang lain gitu. Jadi yang dimaksud orang lapangan itu, petugas bank yang dikirim memang tugasnya kunjungan ke rumah. Ya, dan hadapi aja, bilang apa namanya, minta
periksa ID card-nya, surat tugasnya gitu ya. Lalu bikin janjian kalau memang ada yang mau datang, pas tolong sesuaikan dengan waktu saya karena saya kerja. Jadi di rumah saya adanya jam 7 malam misalnya. Kalau dia jam 9 malam nggak boleh ya. Itu di luar waktu penagihan. Mereka kerja tuh jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau hari Sabtu tergantung, ada juga yang bisa dilakukan jam 8 pagi, tapi biasanya setengah hari, sampai jam 12. Ya, karena hari keluarga dan semua debt collector juga mesti istirahat. Tapi ada juga yang sampai jam 8 malam. It's okay, masih ranahnya. Kalau hari Minggu nggak boleh. Ya, teman-teman harus tahu aturan aturan penagihan. Ya, kalau masih diteror dengan telepon-telepon, abaikan aja. Nggak usah diladenin. Hari Minggu tuh hari kita beribadah fokus sama Tuhan. Hari kita sama keluarga gitu ya. Jangan semuanya ditumpuk jadi satu. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya, ngebahas yang minggu kemarin, tugas-tugas, silahkan dilengkapi ya teman-teman, karena minggu depan itu udah Zoom terakhir loh ngomong-ngomong ya. Nggak terasa nih, 6 minggu kita udah hampir berjalan nih. Ini minggu kelima. Ya, minggu depan minggu ke-6, nanti minggu ke-7 kita sharing kesaksian ya, nanti ada tata caranya. Oke, kita akan lanjut pelajaran hari ini, kita belajar tentang apa ya? Nah, ini rada ke Inggris-Inggrisan ya. Fine plan ya, perencanaan yang benar, yang betul, yang bagus itu yang seperti apa perencanaan ya. Kok nggak bicara soal utang lagi? Udah ya, cukup utang. Kalau kita mau nyelesain utang tuh sebenarnya bukan utang aja yang mesti diselesaikan, tapi keuangan kita nih juga mesti diselesaikan. Ya, masih ingat bagaimana prosentase untuk mengatur keuangan kita? Berapa persen, berapa persen? Ada? Bisa cek? Berapa persen untuk apa? Berapa persen untuk apa? Ingat rumusnya ya, 10, 20, 30, 40. Ya, 10% untuk giving, 20% untuk saving, 30% untuk loan payment, ya. Lalu kemudian 40%, yes, Bu Rosa, terima kasih. 40% untuk cost of living, biaya hidup. Kalau nggak punya utang, 30 sama 40-nya ditambah. Ya buat biaya hidup, napas lebih lega. Ya, 10 untuk Tuhan, 20 untuk simpan, 30 untuk bayar, 40 untuk hidup. Waduh, bagus banget nih. Langsung ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Nah, malam ini kita belajar dua hal ya, teman-teman. Kita akan belajar keuangan yang benar, perencanaan yang benar itu eh, ada dua hal esensinya. Pertama, punya tujuan keuangan. Kalau ke depannya keuangan kita nggak mau goyah lagi, kita harus punya tujuan keuangan. Lalu yang kedua, perkuat fondasi keuangan. Itu sederhananya kelola income dan siapkan P3K, pertolongan pertama pada keuangan, bukan kecelakaan ya, pada keuangan. Ini dua hal utama sebenarnya kalau kita mau keuangan kita baik, keuangan kita beres, nggak lagi jatuh-jatuh kayak gini, nggak lagi gali empang, ya. Nah, mengawali pembahasan kita, saya mau tampilin ini nih, Bapak Ibu. Kalau kita bicara soal uang, itu juga kita bicara sebenarnya soal waktu. Uang dan waktu itu sebenarnya berbanding, eh, ya, berkaitan. Ya, bicara soal uang, bicara juga soal waktu. Nah, sebenarnya ada empat empat tipe, empat kelompok ya, bukan tipe, empat kelompok orang ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang kalau dikaitkan dengan uang dan waktu ya, ada yang tidak punya uang, tidak punya waktu, tapi juga nggak punya uang. Ini kira-kira kelompok orang yang bagaimana nih? Nggak punya waktu tapi nggak punya uang juga, nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk ya sejenak menikmati hidupnya sendiri, me time-nya, nggak ada waktu, dia harus kerja 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 kerja, tapi nggak punya uang juga. Ini biasanya orang yang bagaimana nih? Pekerjaannya apa rata-rata? Ya biasanya buruh pabrik ya, buruh pabrik atau yang petani di mengusahakan ladangnya orang lain, petani bayaran ya, ladang membayaran ya, nunggu sawahnya, nunggu ladang jagungnya gitu. Kayaknya kerja mati-matian tapi tetap nggak ada uangnya. Nih ya, no time, no money. Ada kelompok orang seperti ini. Ya, saya sempat melayani bersama Pak Juwono di
Surabaya di salah satu perusahaan besar. Cuma karena ada bagian-bagiannya, ada satu bagian di mana dia pekerjaannya memang benar-benar buruh gitu. Dia yang pengrajinnya di perusahaan emas ya di Surabaya ya. Dia pengrajinnya yang benar-benar dia harus kerja pagi 24 jam sebenarnya, shift-shiftan 24 jam selama berapa hari ya? 5 hari. Setelah itu 2 hari dia bisa istirahat. Wah, tapi pinjolnya banyak. Kasihan ya. Nah, ini yang tipe orang yang nggak ada waktu untuk keluarga, tapi nggak ada uang juga. Nah, tipe kedua, golongan kedua, ada yang punya waktunya banyak, tapi nggak punya uang. Ini biasanya orang yang bagaimana nih? Kelompok orang yang bagaimana? Ada yang mau jawab? Kelompok orang yang bagaimana ya, Pak Kristiawan? Ini kelompok orang yang kerjanya apa ini? Punya banyak waktu, tapi nggak punya uang juga. Pengangguran ya, Bu. Aduh, pinter. Pengangguran punya banyak waktu ya, tapi nggak punya uang. Ya ada yang kelompok begini. Dan ada yang sudah di zona nyaman, nganggur. Karena ada siapa yang menghidupkan. Ada keluarganya yang kasih uangnya. Dia tinggal di rumah saudaranya yang kasih makan. Jadi dia nyaman di situ. Bayangkan yang zona nyaman ya. Pria yang tidur di dalam kardus. Nah ini kurang lebih. Ya, ada yang nggak menghendaki pengangguran, tapi cari kerjaan susah. Kalau cari kerjaan susah, ciptakan pekerjaan. Sebenarnya bisa ya, have time tapi no money. Lalu ada orang yang nggak punya waktu tapi duitnya banyak. Ini berbanding terbalik dengan yang warna merah. Ini rata-rata biasanya orang yang gimana nih? Bu Kesia tahu nggak orang yang nggak punya waktu tapi duitnya banyak banget nih Bu Kesia. Eh, Mungkin kayak entrepreneur gitu ya. Entrepreneur, nggak punya waktu ya kalau entrepreneur ya. Pebisnis Yes, ya, ya. pebisnis, pengusaha, ya rumahnya bisa 3, 4. Tapi yang tinggal di rumahnya siapa? Ya mbaknya, sopirnya, dia nggak ada kesempatan, ya. Kolam renang besar, home theaternya keren, yang nikmatin ya mbaknya, pembantunya, dianya cuma bisa tinggal di satu rumah. Saya sempat kenalan dengan salah satu orang yang cukup apa ya, cukup punya banyak uang. Teman-teman tahu tinggalnya di mana? Dia punya rumah, beberapa rumah besar di beberapa daerah yang premium ya, daerah-daerah wisata gitu. Dia punya rumah di sana. Tapi dia tinggal di Jakarta di mana? Di apartemen. Ya, kasihan nggak? Buat apa begitu ya? Tapi ya begitulah faktanya ya, tidak punya waktu untuk keluarganya, tapi punya uang berlimpah. Nah, daerah yang hijau ini punya waktu, ya, punya uang. Bapak Ibu mau di sini area ini? Ini susah nih dapatnya nih. Semua orang pengen ke sini, tetapi mencapai ke sini banyak struggle-nya, banyak masalahnya. Nah, kita mesti sadari bahwa waktu dan uang itu sebenarnya dibilang persamaan juga enggak juga. Persamaannya memang sama-sama sulit diatur. Uang sulit diatur kalau kita udah punya banyak keinginan, ya. Waktu juga nggak bisa diatur oleh kita. Waktu jalan terus, tek 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 tek, nggak bisa kita atur, ya. Persamaannya ini, ya, uang dan waktu sama-sama susah diatur. Perbedaannya kalau uang hilang bisa dicari. Kalau waktu yang hilang, yang nggak bisa kembali, kita nggak bisa putar waktu lagi. Putar jam sesuka-suka kita jarumnya ya bisa, tapi waktu yang sebenarnya hilang tidak bisa kembali. Ini perbedaan. Ya, jadi jangan sampai kita membela-belakan uang, lalu kita kehilangan waktu berharga bersama keluarga. Makanya minggu kemarin itu lihat harta itu dengan cara pandang yang benar. Ya, ini masalahnya nih. Apakah masih bisa dapatkan uang kalau kesempatan sudah tidak ada lagi? Nah, ini masalahnya. Perbedaannya ada, sadar. Uang hilang bisa dicari, waktu hilang nggak bisa kembali. Ya, tapi masalahnya ketika apakah masih bisa dapatkan uang kalau kesempatannya sudah nggak ada lagi. Kalau sama-sama nggak punya kesempatan, ya. Nah, Firman Tuhan mengatakan demikian. Ini yang menjadi dasar kita ya untuk kita mulai menyusun fine plan ini.
Yohanes 21 ayat 18 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya kan? Amin ya. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kalau udah tua, diurusin anak, kita nggak bisa kemana-mana, bergantung pada anak, pasti anak minta, udah mama turut aja, nurut aja. Nggak usah banyak kemauan. Mama tuh lagi sakit, mama itu lemah, aku lagi sibuk kerja. Nah, itu faktanya kan begitu ya. Ya memang benar apa adanya seperti ini. Demikian juga kalau kita bicara soal uang dan waktu. Bicara fine plan ini, perencanaan yang baik ini, bicara soal uang dan waktu. Ketika kita ada pekerjaan tetap, keluarga kita dalam keadaan stabil, disitulah kesempatan yang besar diumpamakan seperti kita dalam kondisi masih muda. Kita bisa beraktivitas. Gunakan kekuatan kesempatan yang ada sebaik-baiknya sebelum ada masa-masa kegelapan. Ya, mari sama-sama kita belajar di sini ya. Cukup kali ini aja Bapak Ibu berprosesnya untuk apa ya membereskan pilar keuangannya. Nanti ke depannya kalau pilar keuangannya udah kuat, udah stabil, yuk mulai ajarkan juga kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, teman-teman kita ya. Menjadi tua tetap kita bisa mengatur ya. Jangan sampai kita diatur ya. Esensinya begitu. Mengapa kita perlu mengatur keuangan kita sejak sekarang? Selagi mata kita masih bisa kita gunakan, tangan kita masih bisa berfungsi untuk menulis, pikiran kita masih bisa menghitung-hitung, ya, memperkirakan, mengatur ini dan itu. Ayo, selagi masih ada kekuatan di kita, ayo mari kita sama-sama gunakan. Apalagi waktu. Nah, ini nggak semua orang bisa dapat seperti yang Bapak Ibu alami, ya, yang seperti ini gitu. Makanya bersyukur Suar Ministry benar-benar punya hati untuk menyediakan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh gitu ya. Ya kita belajar. Kita mau mengatur kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Ingat ya, ini saya sudah pernah sampaikan ya di pertemuan onsite. Kalau tak salah ya, ada survei seperti ini. Ini lagi-lagi bicara soal waktu. Ya, orang yang sama, 100 orang yang sama, waktu mereka usia 25 tahun, lalu setelah mereka 40 tahun, lembaga LIMRA ini mengadakan survei orang yang sama lagi. Waktu usia muda 25 tahun, waktu usia tua 65 tahun. Ya, karena 40 tahun kemudian yang didapati yang seperti ini. Ya, dari 100 orang ada 29 orang meninggal, ada 49 orang hidupnya mengandalkan anak, mengandalkan sumbangan, mengandalkan panti jompo, mengandalkan gereja, diakonia, kirim-kirim sembako, ya. Tapi selebihnya kita nggak bisa melakukan apa aja, apapun. Nah, ini 49%. 12% melarat, hari ini bisa makan, besok nggak tahu lagi bisa makan apa enggak. 5% usia 65 tahun masih kerja, padahal seharusnya sudah menikmati masa tua ya. Kalau ke tempat wisata banyak ya turis-turis asing yang sudah usia tua tapi dengan badan masih keker, bawa ransel, mereka jalan menikmati alam Indonesia. Waduh, lihatnya keren banget deh, gagah gitu ya. Yang wanitanya juga walaupun rambut udah putih, udah menua, kulit-kulit keriput tapi jalannya masih gagah bener. Ya. Sementara penelitiannya 5% masih sibuk kerja gitu ya. 4% mandiri, dia punya usaha, diawasi, tapi udah bisa menghasilkan gitu ya. Dan yang 1% ini filantropi, udah nggak pusing lagi dengan ini besok saya kasih ke sini, besoknya lagi ada uangnya nggak ya? Dia udah nggak pusing karena uang ngalir terus. Ya, investasinya jalan terus, dia punya investasi di tempat yang aman. Semua kita maunya ke sini, tapi apakah kita bisa sampai ke sana? Kita sama-sama belajar. Saya pun juga belum sampai ke sini, Bapak Ibu. Ini masih jadi impian, harapan. Proses kita tuh masih panjang gitu ya. Kalau Tuhan kehendaki kita umur panjang. Tapi selagi masih ada kekuatan, ayo kita manfaatkan waktu. Nah, yang pertama kita harus buat tujuan keuangan. Kalau kita mau mengatur keuangan kita dalam perencanaan yang benar. Buat tujuan keuangan. Coba dengan di mute, mikrofonnya masih di mute ya, off.
Coba bilang ke diri sendiri, saya mau buat tujuan keuangan. 2, 3. Saya mau buat Buat tujuan tujuan keuangan. keuangan. Sebut namanya. Christina mau buat tujuan Mau buat keuangan. tujuan keuangan. Yes, ya. Buat tujuan keuangan. Caranya gimana? Dasarnya ini dulu ya. Dasarnya ini firman Tuhan. Jadi kita mau membangun keuangan kita dengan pengertian yang benar. Benarnya itu bukan menurut dunia, tapi memang menurut firman Tuhan. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, jadi Alkitab sendiri udah ngingetin setiap orang normalnya kalau mau mendirikan menara, menara ini simbol pengharapan, impian, keinginan, ya. Mau mau bikin tempat ini, tempat kos-kosan misalnya, atau mau buka les-lesan, private les musik, ada studio, ada apa, itu menara, mau mendirikan menara, duduk dahulu membuat anggarannya, ya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi tujuan keuangan itu penting. Ya, bikin anggaran ini untuk apa? Bukan cuma lagi bicara soal biaya hidup, tapi untuk mendirikan menara, menara keuangan kita dan menara keinginan kita. Emang boleh anak Tuhan boleh punya keinginan? Ya boleh. Orang Tuhan bilang di Mazmur, bersukacita, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keinginan boleh, tapi kapan itu kita mulai persiapkan, ya? Diwujudnya kapan? Mulai dulu dengan mempersiapkan, tapi bangun dulu fondasinya, ya. Nanti yang bagian kedua kita belajar. Tapi yang jelas impian itu nggak boleh hilang, Bapak Ibu, ya. Nah, ini bicara soal menara, ini menara keuangan kita, ya. Ini fondasinya ini yang harusnya harusnya kita tata, ya. Fondasi untuk biaya hidup, tidak lagi dari hutang, dana darurat P3K kita itu ada hitungannya, ya. Berapa biaya hidup per bulan kita? Kalau 3 juta berarti target dana darurat kita nih, yang kedua, target dana daruratnya 3 kali 3 juta. Kalau memang biaya hidup 3 juta, ya. Atau yang hanya satu pencari nafkahnya yang bekerja berarti 6 kali biaya hidup. 18 juta gitu. Lalu ada proteksi keamanan keluarga, asuransi. Nah, ini yang disebut keinginan nih, yang biru-biru ini. Nggak boleh hilang. Jangan karena utang terus, udahlah mimpi aja. Udah jangan, nggak perlu mimpi-mimpi lah. Jangan dihilangin Bapak Ibu. Ya, simpan mimpi ini menjadi tujuan keuangan. Tapi memang harus dipilih. Ada prioritasnya, yang mana dulu yang mau dicapai. Semua pengen, tapi nggak bisa semuanya. Harus pilih yang prioritas, yang memang betul-betul sangat berpengaruh pada keluarga, berpengaruh pada masa depan. Ya, jadi mulai dengan atur keinginan kita, tapi memang kemarin kan kita belajar ya gimana membangun fondasinya. Ya, dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi bikin anggarannya udah tahu kan pos-posnya. Nah, nanti ngeluarinnya harus sesuai dengan pos. Ini udah minggu keberapa nih, bulan Juni, udah keluar berapa dari uang makanan? Yo, dihitung-hitung, dicatat nggak? Uang makanan udah berapa? Dalam 1 bulan 1.500.000. Ini baru tanggal berapa nih? 13. Udah keluar berapa? Jangan-jangan udah 1 juta, ya. Sisanya tinggal 500, ya. Cukupkan diri 500. Kalau perlu puasa lagi, puasa 10 hari udah ya. Puasa lagi kalau perlu, puasa itu juga sehat, ya. 10 apa namanya, masih ada sisa waktu berapa hari lagi kita bulan Juni nih. Sampai tanggal berapa nih bulan Juni? Sampai tanggal 30. Ya, masih ada setengah bulan lagi sisa uang makanan udah tinggal 500. Gimana caranya? Ya udah, dengan uang yang ada kita kelola bahan makanan apa yang ada di kulkas. Ya, diolah supaya 1.500.000 cukup untuk membuat biaya makanan tidak menjadi defisit. Itu baru soal makanan. Soal apa lagi? Soal ke salon, rekreasi, nonton, dan sebagainya. Kalau nggak ada budgetnya, jangan maksa diri. Udah, nonton aja bareng sama keluarga di rumah. Ya,
Kalau ada punya internet ya udah manfaatkan internet di rumah ya. Impian ini pindahkan ke tujuan keuangan. Pilih salah satu yang prioritas. Nah, ini ya, kalau bicara soal tujuan keuangan, tiap orang punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Tergantung usianya, tergantung apa ya, fase perkembangan hidupnya. Kalau usia 20-an kan rata-rata kuliah gitu ya, belum mikirin punya anak. Kalau ada yang udah 25 menikah ya pasti pikirin tentang bulan madu, tentang persalinan. Di antara tujuan keuangan usia 20-an mana yang memang benar-benar berangkat dari kebutuhan dulu ya, tambah dengan impian. Di usia 30-an beda lagi pendidikan anak. Karena udah punya anak kan, beli rumah, beli mobil. Dulu saya punya punya kerinduan untuk punya tabungan anak. Saya punya itu rekening anak satu, anak dua, anak tiga. Tapi karena nggak punya tujuan keuangan yang saya hidupi, akhirnya dan saya bangun dengan rasa berharga yang salah. Rasa berharga didasari oleh penampilan dan apa kata orang. Kalau saya mencapai, saya bisa berbagi dan orang memuji saya, itu rasanya bahagia banget. Nah, itu rasa berharga yang salah. Akhirnya, tujuan keuangan saya kacau. Tabungan anak yang udah saya coba persiapkan. Akhirnya kepake untuk biayain inilah, itulah, bagi inilah, ajak wisata ke sini, ke situlah, donasikan ke keluarga inilah, dan sebagainya. Ya, sayang banget. Ya, nyesel memang selalu datang belakangan. Kalau datang duluan namanya pendaftaran ya, bukan penyesalan. Ini usia 30-an tujuan keuangan. Usia 40 sampai 60-an, oh pasti ya beda lagi. Emang usia 60-an boleh punya tujuan keuangan? Siapa yang larang? Nggak ada yang larang, Bapak Ibu. Dan jangan malu untuk membuat tujuan keuangan. Merasa kayak mimpi di siang bolong. No, 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 no. Perkataan kita punya kuasa. Jadi jangan menyebutkan hal yang sia-sia. Ya, buat tulis. Ya, jangan cuma dipikirkan, cuma disebut dalam doa, tapi tuliskan. Tuliskan tujuan keuangan. Saya membuatnya akhirnya dalam bentuk gambar. Ya, mungkin teman-teman yang udah biasa di MLM tuh biasanya awalnya membangkitkan motivasi begitu. Tapi saya dulu juga pernah ikut yang kayak gitu ya. Tapi saya ambil positifnya. Oh, saya mau tuangkan dalam bentuk gambar. Apakah ada sebagian yang udah tercapai? Ada. Sebagian udah. Tapi banyak yang belum. Nah, ini saya simpen masih di tujuan keuangan. Ya, anak kuliah udah tercapai, bawa jalan-jalan orang tua udah tercapai gitu ya. Punya pekerjaan yang stabil pada saat itu udah tercapai juga, udah lewat aktif pelayanan, udah tercapai, tapi banyak lagi yang lain ya. Nah, ini usia 40 sampai 60-an Bapak Ibu buat tujuan keuangan yang udah punya pasangan suami istri ya, duduk bareng. Ini saatnya membangun komunikasi. Gimana ya keluarga kita nanti mau dibawa kemana nih? Tujuan kita nih kemana? Karena usia pasangan misalnya udah nggak muda lagi, udah sebentar lagi mau masuk pensiun. Ah, itulah momentum yang penting sekali untuk mengatur, membuat tujuan keuangan. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nanti akan ada penulisan pembuatan latihannya juga. Tapi perhatikan ya, pilih dari sekian banyak tujuan keuangan, impian saudara, pindahkan ke tujuan, pilih satu mana yang jangka pendek, yang akan dicapai 1 sampai 2 tahun. Mana yang jangka menengah, yang akan dicapai dalam 3 sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, buat tujuan keuangan yang akan dicapai dalam waktu jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Diatur, diprioritaskan dari sekian banyak jangka pendek yang ingin dicapai. Mau jalan-jalan, mau healing-healing gitu ya. Healingnya jangan sampai bikin pusing-pusing ya. Nah, ini jangka pendek, diatur apa. Dan berapa rupiah yang mau ditargetkan. Misalnya jangka pendek, dalam waktu 2 tahun saya ingin kuliah S2 lagi. Berapa biaya masuk S2? Nggak apa-apa lihat dari yang sekarang aja biayanya berapa. Tambahin misalnya sekian persen, tambahin 2%. Ya, walaupun inflasi itu kemungkinan 8%, udahlah jangan terlalu heboh. Kalau tambahin 8% lagi udah lebih bagus gitu ya. Ya, kemudian berapa rupiah tulisin. 2 tahun yang akan datang biaya kuliah S2 saya berapa? Misalnya 25 juta, tulis. Itu pun udah ditambah 2% dari biaya S2 yang sekarang. Itu mau dicapai tahun berapa? Kalau tahun kedua berarti tahun 2057 atau 2058 karena ini sekarang udah setengah tahun ya 2025. Silakan dibuat ya. Yang jangka menengah pun sama.
Jangka panjang pun sama. Tahun berapa rupiah yang ingin dicapai, tahun berapa. Apakah udah cukup sampai di sini? Enggak. Jangan cuma ditulisin aja. Terus kita mulai berhitung, ya, kita mulai berhitung. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini sekedar saya pengen ungkapkan ya. Kalau bicara investasi, bicara uang dingin. Uang dingin itu artinya apa? Uang Bapak Ibu, income Bapak Ibu, udah membuat fondasi keuangan Bapak Ibu stabil. Kalau udah stabil, fondasi ingat ya, biaya hidup tidak dari utang, dari income, ada dana darurat 3 sampai 6 biaya hidup, lalu ada proteksi keluarga, ada asuransi. Kalau semuanya udah lengkap, udah stabil, udah konsisten, baru bicara investasi. Kalau masih babak belur dengan utang, ngomongin investasi yang ada jadinya greedy. Jadi serakah, pengen cepet kaya, pengen cepet dapat untung. Bapak Ibu bakalan tertipu. Ini barusan nih sebelum Zoom, ada yang hubungi saya. Bu Christine, suami saya nggak pernah ikut VMP morning prayer ya, kayak kita ada komunitas itu ya, support system. Nggak pernah ikut morning prayer, jadi kurang pengetahuan lah. Ibu kemana aja? Kan itu suami ibu. Iya ini tertipu 20 juta. Ah, tertipu 20 juta. Ceritanya bagaimana bisa ketipu gitu ya. Jadi ujung-ujungnya akhirnya karena pengen cepat dapat uang banyak untuk nyelesain utang, malah uang yang buat dieman-emanin, disayang-sayang malah jadi hilang. 20 juta itu untuk bayar utang udah lumayan banget itu ya. Untuk nabung, untuk biaya ke depan, dana darurat udah lumayan banget, hilang. Dalam waktu 1 hari hilang 20 juta. Sekarang suami saya melamun, melongo aja. Diajak bicara nggak nyambung. Waduh, wah, mesti bawa dalam doa ya. Mesti dikuatkan hatinya. Bapak Ibu bicara investasi sengaja saya kasih tahu sekarang. Ini kalau Bapak Ibu sudah stabil keuangannya, ya baru bicara investasi, uang dingin ya. Setelah nabung biaya hidup udah cukup, dana darurat udah cukup, baru kan masih ada sisa lagi nih bulan berikutnya, ada surplus. Nah itu dipakai untuk investasi. Jangka pendek bisa, ya. Pak, pilih investasi yang bisa kita cairkan 1 sampai 2 tahun. Misalnya apa? Deposito itu mudah sekali, ya. Bisa dilakukan reksadana ada yang 1 tahun, ya. Kalau yang menengah ada investasi, ada ori, obligasi, ya surat utang negara bisa. Mau perpanjang deposito, ya sayang sebenarnya karena bunganya kan, bunga deposito lebih kecil daripada bunga di saham atau apa. Jangan coba-coba ikut-ikutan teman ya, harus mengerti. Oh ini saham ini, jangan tanya dulu ke saya sekarang ya. Nanti kalau mau belajar investasi nanti sabar saja. Yang penting pilar keuangannya berdiri tegak dulu, baru bicara soal investasi. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang, wah saya udah punya tabungan emas, udah jangan dikorek-korek dulu, biarin aja. Kalau memang itu bisa menambah bunga bunga simpanannya ke rekening Bapak Ibu untuk tabungan. Itu biarin aja. Kalau investasi emas itu 5 tahun baru berasa itu. Ya, jangka panjang juga ada. Ya, jadi ada tempat untuk menabung yang lebih lebih bisa mengalahkan inflasi, ya, yaitu investasi. Nah, ini contohnya ya. Sekarang, tujuan keuangan. Contoh, nih contoh. Untuk jangka pendek dalam waktu dekat 2 tahun ke depan mau menikah misalnya. Wah, dana menikah modalnya 20 juta. Ini kayaknya 20 juta nih kalau modal menikahnya pria ya, karena dia cuma sewa jas, perawatan, ya, bantu-bantu untuk sewa mobil misalnya, 20 juta cukup lah ya. Nah, 20 juta di tahun 2027. Berapa yang harus ditabung? Ini bicara soal tabung. Namanya juga planning, direncanakan ya. Nah, yang ditabung bagaimana? 15 juta ini, 20 juta ini saya belum ganti ya. Ini contohnya 20 juta, 15 juta ya Bapak Ibu ya, sorry saya belum ganti. Harusnya 15 juta. Nah, ditabungnya bagaimana? 15 juta karena mau capai dalam 2 tahun dibagi 24 bulan. Karena 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Akhirnya harus nabung berapa nih? 625.000 per bulan. Ya. Jadi ketika ada dapat income, dapat komisi, dapat THR, THR itu uang tambahan ya. Yang income tetap langsung sisihkan 625, langsung transfer ke rekening yang berbeda. Ini untuk modal menikah nanti. Ya, itu caranya. Itu untuk jangka pendek misalnya menikah.
ya. Atau yang jangka menengah, ya. Jangka menengah, DP rumah, down payment rumah. Jangka menengahnya 3 sampai 5 tahun. Oh, ini kita targetnya DP rumah, bukan harga jual rumah. Nanti nggak nyampe-nyampe itu, harga udah naik lagi. Ya, targetnya di down payment rumah. Oh, DP-nya 50 juta. Kan banyak yang nawarin free DP. Iya, memang melegakan. Tapi Bapak Ibu terikat dengan bunga floating yang cukup tinggi nantinya. 2 tahun flat, wah rasanya terjangkau. Nanti setelah itu bisa 2 kali lipat. Itu ada banyak sekali kejadian. Ya, oke. Targetnya DP rumah 50 juta tahun 2030. Ya, 5 tahun yang akan datang. Nah, harga rumah itu paling tidak 5 kali DP. Waduh, kalau 5 kali DP cuma 250 juta ya. Wah, kalau begitu berapa ya? Nah, memang harus menyesuaikan dengan kemampuan ya. Berapa ditabung? Berapa ditabungnya? 50 juta bagi karena 5 tahun, 60 bulan. Berarti nabungnya 833.000 per bulan. Nah, ini kan ada jangka pendek 625. Sanggup nggak nabung yang 833? Ya, kalau belum sanggup dua-duanya, memang harus prioritas yang jangka pendek, yang paling dekat, yang lagi kejar-kejaran, misalnya. Atau gini, belum ada rencana menikah. Saya belum punya jangka pendek misalnya, tapi saya punya langsung jangka menengah. Boleh nggak? Ya, itu tergantung Bapak Ibu. Saran saya tetap harus dikalkulasi. Coba disimak dulu. Ini jangka pendek beneran nggak ada atau memang ada tapi belum terpikir. Ini butuh waktu, butuh ketenangan, butuh diskusi, lihat, evaluasi diri. Ya, karena ini kembali kepada kebutuhan Bapak Ibu. Jadi boleh tidak bolehnya Bapak Ibu serahkan ke diri sendiri. Saya serahkan ke Bapak Ibu gitu ya. Tetapi intinya cara menghitungnya, mempersiapkan ini yang saya ajarkan. Ya, targetnya berapa? Kalau memang ternyata nabungnya ketinggian, berarti yang mesti dikecilin DP rumahnya. Berarti yang mesti dikecilin lagi, cari rumahnya jangan yang mahal-mahal, yang miliar-miliar. Nanti hitungannya nggak nyampe. Ya, impian boleh, nggak dilarang. Ya, punya impian nggak dilarang. Tapi coba kalau bicara keuangan, kita bicara bagian kita. Ya, jangan sampai kita jadi halusinasi gitu. Pengen punya impian, waduh berdoa tengking-tengking, wah pengen. Bukan dibatasi kuasa Tuhan enggak, tapi memang Tuhan mau lihat kesungguhan hati kita sebagai hamba yang setia. Lakukan bagian kita, nanti Tuhan bisa tambahkan kok, tenang aja. Ya. Yang ketiga, kalau punya tujuan jangka panjang, nanti setelah selesai bekerja tahun berapa ya? 25, 23 tahun yang akan datang, misalnya saya udah pensiun, siapin dari sekarang. Pengen waktu pensiun 300 juta pegangnya. Ya, memang ini berpengaruh juga antara nilai inflasi ya di tahun yang akan tahun 2048 nilai ini masih berharga apa enggak? Gak usah pusing dulu pikirin itu. Yang penting Bapak Ibu coba mulai tabung. Nanti nabungnya bentuknya berbeda. Tabungan yang jangka menengah misalnya kan masih banyak waktu. Tabungnya di mana? Investasi. Ingat ya, investasi bicara soal keuangan yang udah stabil. Bukan masih carut-marut, masih babak belur dengan utang. No, no, no. Beresin dulu fondasinya baru bicara investasi. Kalau udah stabil, baru bicara soal masukin investasi. Nabung yang jangka menengah, taruh di investasi. Jangan di tabungan harian, bulanan. Itu tergerus dengan administrasi. Ya, taruh di deposito aja dan jangan diutik-utik gitu. Ya, apalagi yang jangka panjang. Ini 1 juta sekian nih. Ya, taruh di investasi yang bisa memungkinkan Bapak Ibu tinggal terima jadi passive income. Bunga keuntungannya masuk ke rekening harian Bapak Ibu, rekening operasional misal. Makanya memang perlu punya rekening yang berbeda kalau mau mengatur tujuan keuangan. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ya, ini bicara teknis soalnya nih. Yes, ini jawaban-jawaban keren nih. Oke, nggak ada? Ya, saya lanjut ya. Nah, ini kalau saya nggak bisa semuanya, ingat sekali lagi, jangan hilangkan ini, tetap tuliskan. Tetap tuliskan bahwa dalam doa, Tuhan mampu memberkati dengan berkat ilahinya. Wah, ini nanti ada waktu kita belajar lagi. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Ada rahasia berkat ilahi. Gimana caranya ya? Bisa berlipat-lipat ganda. Ishak di tengah kelaparan, dia bisa menabur dan dapat 100 kali lipat loh. Ya, dia tabur gitu ya.
Bagian Ishak dia lakukan, bagian Tuhan lakukan lagi karena Ishak mengasihi Tuhan. Ya, kalau semuanya nggak bisa dilakukan, pilih prioritasnya yang mana. Satu. Kalau mampunya cuma satu dulu, nggak apa-apa. Ini yang lainnya bawa dalam doa. Ya, jangan kecilkan hatimu, jangan kecilkan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup lakukan segala perkara, tapi bagian kita lakukan dulu ya. Oke. Amsal 13 ayat 11 dikatakan demikian. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi yang membuat kita menjadi kaya bukan karena kita sendiri. Jangan kita menjadi punya keinginan ingin kaya. Itu nggak boleh. Hukum kerajaan Allah gitu. Bukan kita yang pengen jadi kayanya. Kaya itu bonus dari Tuhan. Bagian kita ngumpulin sedikit demi sedikit. Saya belajar banget tentang hal ini Bapak Ibu. Ya, saya pun juga belajar setia. Ngumpulin aja sedikit demi sedikit. Ya, sekarang kami lagi bangun, anak saya lagi semangat nih yang pertama ya, kerjaannya remote. Dia punya banyak waktu, belajar-belajar, ambil kursus yang sertifikasi, udah dia rasa jenuh gitu ya. Mau ngapain lagi? Dia bikin konten-konten. Sekarang ya kami kerjasama nih. Buka kecil-kecilan pre-love gitu. Awalnya modalnya dari mana? Ya dari yang ada. Saya punya kebaya-kebaya zaman dulu yang saya nunggu orang yang ngambil nggak datang-datang, ternyata udah keburu dipanggil Tuhan, ya udah kita pre-lovein ya, karena saya nggak tahu lagi mau cerain kemana, udah kita pre-lovein. Ada barang-barang ya, batu-batu cincin suami saya, anak-anak punya sepeda dan sebagainya, udah kita pre-lovein. Dari situlah terjual, lalu kita pakai untuk modal, beli gantungan baju, buat ini apa namanya, mempercantik tampilan gitu, dan seterusnya. Ya, banyak kok yang bisa kita lakukan, ya. Tapi bagian kita adalah mengumpulkan sedikit demi sedikit, ya. Kaya itu bonus. Ingat ya, kaya itu bonus, jangan dicari. Itu Tuhan yang suruh datang kok, tenang aja. Malah waktu kita tidur Tuhan kirim berkatnya kok. Ya, bukan waktu malas-malasan, bukan. Waktu kita lelah tidur gitu, Tuhan kirim, perintahkan berkat. Yang penting hati kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, perkuat fondasinya. Fondasi keuangan kita harus diperkuat. Kalau tujuannya makin tinggi, makin besar, fondasinya nggak boleh yang cetek, nggak boleh yang dangkal. Fondasinya harus kuat juga ke dalam. Wah, saya mau bawa keluarga saya ke Holy Land. Saudara tahu satu orang ke Holy Land berapa sekarang biayanya? Kalau satu keluarga, oh bawa orang tua, bawa cici, om, tante, semuanya. Opa, oma, akung, akung, semuanya. Ya, apoh, semuanya diajakin semua. Loh, kalau sampai 20 orang itu biayanya berapa? Lalu berdoa, Tuhan, engkau janji, engkau lakukan ini, kau cukupkan. Doa boleh, tapi bagian kita ayo kita lakukan. Ya, yang Tuhan puji bukan orang yang punya mimpi yang kuat, tapi orang yang bertanggung jawab, ya, yang Tuhan puji. Marilah masuk ke dalam perhentian dengan Tuanmu, ya, karena engkau hambaku yang baik dan setia. Perkuat fondasinya ya Bapak Ibu ya. Ini bagian kita kok. Ketika kita didapati Tuhan menjadi hamba yang bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan juga perkara-perkara yang besar. Yuk, perkuat fondasinya. Sekali lagi gambar menara ini, kalau bisa dibayangkan sambil tutup mata udah kebayang tuh yang warna kuningnya di bawah itu apa aja. Saudara udah bisa bayangkan. Saudara nanti bisa ajarkan ke keluarga, ke teman kerjamu, teman gerejamu, ya, dimanapun saudara berada. Ini kan online kan, saudara ada di gereja lokal. Yuk, perkuat fondasinya. Fondasi kita ini fokusnya ke biaya hidup, dana darurat, dan keamanan keluarga. Kita kupas ya satu-satu ya. Ini bicara keinginan, ya, ini glory, ini udah hidup yang memuliakan Tuhan, udah nggak pusing lagi. Untung saya apa ya, udah nggak ada pusing. Posisinya di sini adalah posisi CSR dan filantropi ini, posisi saya mau memberkati, saya mau memberkati. Waduh, saya kagum dengan cerita Pastor Joe ya, dengan Ibu Christine ya, Soar Ministry. Mau memberkati, menggali sumber air di NTT sampai berapa banyak ya, tanpa mengharapkan balasan ya, itu luar biasa. Nggak semua orang punya punya semangat seperti itu. Kebanyakan pengennya nih untung gua apa ya, kalau gua dong keluarin begini modal gua nggak balik bagaimana nih, amsyong gua nggak. Ya, fokus kita pada kemuliaan Tuhan. Itu memang sudah kuat keuangannya, ya. Nah,
Saya menangkap itu ya, kerinduan Pastor Joe, kerinduan teman-teman jajaran Suar Ministry supaya Bapak Ibu betul-betul punya kekuatan di keuangan. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen tapi utang sana sini dan nggak bayar-bayar juga. Ada keributan di rumah tangga, lempar batu, lempar piring, wah, piring terbang terus tiap hari. Ya, nggak jadi berkat gitu. Yuk kita perkuat fondasinya, kita lihat sama-sama ya. Bagaimana kelola income? Nah, kalau ada income, mendekat ya ke HP ya. Kalau perlu layarnya diperbesar kalau layar saya kecilan dibaca, karena banyak tulisan. Cara perkuatnya fondasi kita dengan dikelola, diatur seperti Bapak Ibu mengatur rumah, membersihkan rumah, kebun ya dikelola, mana ada rumput liar dan sebagainya dicabutin, dibuang supaya tanaman kita tumbuh subur. Sama keuangan kita juga dikelola income. Ya, kalau ada income tetap bagus, berbahagialah, diatur 10, 20, 30, 40 kan. Nah, 10, 20, 30, 40 itu ada di dalam rumah Kristus ya, makanya porsinya diatur, yang givingnya bagaimana ya, yang savingnya berapa gitu ya. Nah ini yang investasi, tabung dulu, jangan bicara mau keluarin uang kemana 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 kalau utangnya masih belum beres ya. Ingat uang dingin ya, investasi itu harus uang dingin. Uang panas saudara akan terjebak pada greedy, pada serakah, keinginan cepat kaya, keinginan untung banyak, jadi nggak peka mana tipuan-tipuan. Ya banyak orang hari-hari gini banyak terjebak ya. Para penipu itu pakai public figure, ya ceritanya diputar balik dan sebagainya. Saya bingung ya kenapa banyak public figure yang membiarkan namanya jadi sumber penipuan gitu ya. Nah ini ya, income-nya dikelola. Income 5 juta, pendapatan lain nggak ada, berarti total pendapatan 5 juta. Diatur semuanya. Dari rumah Kristus ya, rumah, utilitas, makan, anak. Nah caranya gimana? Memang harus mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran yang lalu, tapi nggak usah tunggu sampai bulan ini kelar dulu baru diatur pengeluaran, nggak usah. Tinggal didiskusikan, dipikirkan. Oh iya, kalau listrik kemarin saya bayar berapa kali ya? Berapa tokennya ya? Oh, ternyata token listrik itu bisa kok 200 misalnya karena voltasenya nggak besar. Ya, anak baru satu gitu misalnya. Ya, ada dana lebih. Terus BPJS gimana? Ya, dan lain-lain. Diatur. Nah, utang, kalau utang yang nggak ada agunan, ya masih berproses minta keringanan, jangan ditulis semuanya, dipindahin dari catatan utang, nggak cocok, Bapak Ibu. Karena total rumah Kristusnya itu harus sama dengan income atau malah eh, di bawah income. Kalau income 5 juta, yang saya kasih contoh ini di bawah income. Memang harusnya hidup di bawah pendapatan. Itu harus jadi pola, kita bangun kebiasaan baru. Ya, biaya hidup di bawah pendapatan. Oke? Nah, ini yang utang ya. Lihat lagi materi 9 langkah keluar dari jerat utang. Ya, catatan utang dibenerin. Yang boleh ditulis di Rumah Kristus adalah utang beragunan. Supaya agunan kita, aset kita tidak dilelang, tidak kehilangan. Nah, perpuluhan juga taruh di sini, masukkan dalam pos. Tapi pemberiannya di awal, jangan di akhir sisa. Ya, harus di awal supaya jangan kasih sisa. Tuhan nggak jatuh miskin, tapi Tuhan mau kita mengutamakan Dia. Sudah buat Rumah Kristus sudah diperbaiki. Ini pertemuan yang kedua ya, soal Rumah Kristus ya, yang kemarin sudah saya kasih contoh. Memang mungkin di email tidak ada jawaban karena email itu jadi tempat Bapak Ibu menunjukkan kesungguhan melakukan. Tapi perhatikan ya, kalau di summary-nya warna hijaunya malah di bawah nol, itu berarti ada yang mesti diperbaiki. Kalau akhirnya defisit itu harus diperbaiki karena ini harus jadi patokan yang benar tiap bulan berikutnya. Nanti dievaluasi lagi 3 bulan berikutnya ternyata si baby udah lahir, nah, berarti anggaran biaya hidupnya kan beda lagi. Bikin lagi yang baru. Memang tiap 3 bulan direview, diperbaiki, ya. Oke, nah ini dia, ingat ya. Ya, summary-nya jangan sampai salah. Ya, jangan sampai yang hijaunya ini di bawah garis normal, di bawah garis nol, harus di atas. Nah, ini contoh nih. Income-nya 8,5, lalu pengeluarannya totalnya 6,8. Ini sehat. Ada lebihnya.
Lebihnya ini bisa buat investasi karena di dalam pengeluaran investasi tadi kan ada tabung, ada tabungan dana darurat, ya. Ini bisa buat investasi, ini uang dingin namanya. Ya, investasinya saya mau punya kos-kosan. Jadi 1,6 nih taruh di investasi karena dia dia bunganya lumayan, keuntungannya lumayan, bisa sampai 12% di atas inflasi. Inflasi kan paling banyak tuh 8%. Ya. Oke, sampai di sini paham ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang buat kita juga mikirin ya mana yang karyawan. Kalau karyawan kan apa biaya income-nya tetap ya, ada gaji. Nah, buat yang karyawan, nasihat firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau perlu hidup di bawah pendapatan. Biasakan itu jadi gaya hidup. Hidup di bawah pendapatan, diatur pos-pos pengeluarannya gitu ya. Ini buat karyawan yang memang dapat income tetap. Ingat, kita masih kuat, masih bisa dapat income, lakukan sungguh-sungguh ya. Jangan tunggu tarsok 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 akhirnya tahu-tahu PHK udah pusing 7 keliling ya. Nah, buat pebisnis, employee ya, ada caranya. Caranya gaji diri sendiri. Jangan malah ngurusin bisnis terus bingung uang uang buat keluarga yang mana ya. Udah ambil aja uang bisnis, uang keluarga. Lakinya sama. Laki bisnis sama laki keluarga sama. Ya susah. Nanti bisnisnya bangkrut, keluarga juga ikut susah. Keluarga punya utang, bisnisnya jadi ikut repot. Karena uangnya nyampur. Ya, jadi buat pebisnis diatur nih, ya untuk gaji diri sendiri. Ya misalnya untuk biaya hidup, ini contoh aja nih menamakannya glory itu untuk yang persembahan ya. Nah untuk kebutuhan, lalu ada impian, tabungan impian ya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Ya, ini cara menggaji diri sendiri, ambil 5 juta kalau memang cukup untuk 5 juta. Walaupun keuntungan bisnis 10 juta. Ini contoh ya, saya kasih lihat nih. Untuk para pebisnis, tukang kue ya, ada mungkin ada yang tukang bengkel ya, montir. Montir mah karyawan ya, tapi pemilik bengkel itu kan pebisnis ya. Atau yang konten kreator gitu ya, tergantung dari keaktifan kita. Income bisa tidak tetap. Harus punya 2 rekening. Bedakan rekening bisnis dengan rekening keluarga. Lalu ditambah dengan rekening keluarga ini ditambah rekening B ini rekening tabungan sebenarnya untuk biaya hidup. Ya, untuk ambil biaya hidup. Ini untuk rekening keluarga. Ya. Nah, kalau bisnis kan eh, apa yang dapat yang diterima, misalnya jualan nih, jualan kue terjual nih dalam 1 bulan terjual dapat uang penjualan sekitar 15 juta katakanlah begitu. 15 juta itu bukan gaji, nggak boleh dihitung sebagai gaji. 15 juta di dalamnya ada biaya operasional, kalau ada karyawan harus gaji karyawan, lalu ada modal untuk bikin kue berikutnya lagi. Itu diatur dulu, baru ambil gaji. Jadi gini ngitungnya ya. Sorry. Nah, misalnya gini. Nah, ini dibedakan ya, ada rekening gaji untuk bisnis ya. Lah, untuk ambil keuntungan ada rekening bisnis sendiri, apalagi yang punya catering kan, urusan sama orang banyak, bayarnya ke rekening ini. Itu hanya untuk rekening cash flow bisnis. Nah, ya. Ada untuk mengatur income, lalu kemudian biaya hidup ada sel. Ini saya coba atur pembagiannya. Ya, misalnya dari rekening A, ya hasil bisnisnya bulan Januari pemasukannya ini setelah di luar apa ya ini yang net ya yang bersih di luar operasional di luar modal ya semuanya udah diatur disisihkan lalu ternyata bersihnya netnya 6 juta. Nah, net 6 juta ini jangan dibawa untuk ke dapur, beli bawang, beli nugget, beli apa. Ya, ini ambil untuk biaya hidup 5 juta. Karena biaya hidup keluarga cukup 5 juta. Misalnya hitungannya, ambil 5 juta. Nah, sisa saldo di rekening gaji ini yang tabungan dari bisnis, biarin 1 juta. Makanya ada kalau orang pebisnis ya, employee, itu ada rekening untuk cash flow, ada rekening gaji. Ya, rekening gaji ini yang jadi contoh sekarang nih, rekening A. Ini income yang net. Ingat ya. Lalu rekening B ini rekening keluarga untuk biaya hidup.
Ya, dari rekening A ambil 5 juta, taruh di rekening B, pindahkan, transfer. 5 juta saja cukup, 1 jutanya jangan diutik-utik, biarin aja di rekening A, rekening gaji. Nanti bulan berikutnya setelah bisnis berjalan, ternyata puji Tuhan income netnya lebih besar 9 juta. Terus boleh nggak ambil 9 juta? Nggak boleh. Belajar disiplin, ambil cukup 5 juta biaya hidup. Ya, sisanya 4 juta, tambahin lagi di saldo. Kan sebelumnya 1 juta. Tambah lagi 4 juta, ya udah jadi 5 juta kan. Saldonya nambah 5 juta. Nanti bulan Maret gimana? Wah, makin berkembang, makin diberkati 15 juta. Makin rame tokonya gitu, makin laris kue-kuenya, makin punya ide-ide cemerlang tuh bikin hal-hal yang baru yang dibutuhkan masyarakat berkembang. Ya, netnya jadi 15 juta. Ini udah bersih ya. Ingat sekali lagi, ini udah di luar modal, udah di luar operasional, udah di luar gaji karyawan. Ini income. Ambilnya berapa? Tetap 5 juta karena biaya hidup Anda hanya 5 juta. Ya, jangan mau dihabis-habisin. Wah, langsung jalan-jalan ke sana kemari. Jangan. Tunggu sampai stabil bisnismu. Ya, sampai 5 juta, ambil 5 juta, sisanya jadi berapa? Kan ada sisa 10 juta. Ditambah saldo sebelumnya, jadi total saldonya sekarang jadi 15 juta. Simpen aja di rekening gaji. Ya, rekening gaji kita sendiri. Pakai buat operasional keluarga, hanya 5 juta. Nah, ternyata mulai COVID datang. Wah, cuma 2 juta lakunya, bersihnya, netnya. Ya, nggak apa-apa, bersyukur aja. Nah, sementara biaya hidup 5 juta, apa terus diturunin biaya hidup ya setengah mati, nanti berutang lagi. Ambil 5 juta dari rekening gaji. Kan ada 15 juta sebelumnya. Ambil 5 juta, berarti ada selisih 3 juta kan? Kurangi di sini saldonya tinggal 12 juta. Aman bukan? Bapak Ibu yang punya bisnis, ya. Lalu kemudian di bulan berikutnya, Mei, udah mulai naik lagi 8 juta income netnya. Ambil tetap 5 juta. Biaya hidup konsisten 5 juta. Ya, lalu mulai sisanya buat nambah lagi. Balik normal lagi 15 juta. Juni 10 juta untuk netnya. Ambil 5 juta. Akhirnya bertambah jadi 20 juta. Ya, seperti ini hitung-hitungannya. Ada yang bertanya begini waktu saya jelasin ya di onsite di satu gereja. Bu, kalau saya cuma jualan kue, eh, kadang jual, kadang enggak. Nah, ini juga yang tidak konsisten ya. Jadi pembelinya pas ingat, enggak jualan. Udah males lah, nanti juga jangan-jangan enggak jualan lagi ya. Harus konsisten. Lalu kemudian sekarang memang karena sambil bekerja, jadi hari ini dapat untung. Atau yang agent, ya agent yang paling kelihatan lah. Agen asuransi, agen properti. Kalau ada rumah terjual, dapat komisi. Kalau rumah nggak kejual-jual, bulan besok gimana? Nah, itu dia. Makanya ketika komisi datang, komisi dapat ya, langsung dihitung 10, 20, 30, 40 kalau ada cicilan utang ya. Utangnya belum disetujui, 30 tetap simpen. 40-nya biaya hidup. Kalau komisinya besar, puji Tuhan, 40%-nya itu ya dikalikan 3 bulan. Jadi ada tabungan 3 bulan berikutnya. Ya 3 kali 40% kalau komisinya besar. Kalau komisinya kecil cuma pas-pasan aja 40%-nya. Ya udah nggak apa-apa bersyukur. Pikirkan bagaimana tambah income supaya bulan depan kalau rumah nggak kejual kita udah ada income tambahan lagi. Memang harus begitu. Ya, memang harus begitu. Itu bagian kita Bapak Ibu. Ya ada kasih karunia Tuhan, percaya deh. Ada kasih karunia Tuhan. Tuhan nggak akan biarkan kita sendirian. Nah, kalau saldonya sudah cukup 20 juta, ini udah tercapai nih Bapak Ibu ya. Target saldo tabungan minimal 3 kali biaya hidup. 15 juta udah lebih malah. Kalau mau sampai 6 kali biaya hidup 30 juta, berarti teruskan lagi kebiasaan ini. Ya, diteruskan lagi. Makanya anggaran Rumah Kristus bikinlah yang benar-benar bisa dilakukan. Ya, jangan yang ideal-ideal. Wah, ini harusnya untuk anak 8 juta loh. Income-nya 8 juta untuk anak 8 juta lah. Kita hidup dari mana? Ya, harus bisa realistis, harus bisa hidup apa adanya, cukupkan gaji. Nah, ini pertanyaan nih. Gimana caranya kalau income lebih kecil dari biaya hidup? Ada ide nggak? Udah belajar ya.
9 langkah keluar dari jerat hutang. Udah belajar 5 batu licin, ya. Udah belajar harta kehidupan. Ayo, gimana kalau income kita lebih kecil dari biaya hidup? Nah, ada dua sebenarnya ya. Ada dua sebenarnya. Develop, bangun, ya, tingkatkan lagi, gunakan waktu yang ada untuk bisa mendapatkan tambahan income. Develop, ya. Ya, seperti contoh yang dilakukan anak saya, dia kerja remote, perusahaannya di Malaysia, kerja remote. Wah, itu bisa nyambi-nyambi. Akhirnya dia lakukan ini dan itu, dia bikin konten dan sebagainya. Gunakan waktu yang ada, seperti yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari apa misalnya? Masih cukup waktu untuk baca buku, pelajari tentang gimana mengembangkan bisnis, bikin sambal. Beberapa murid mentoring kami akhirnya punya ide, Bapak Ibu, menggunakan waktu. Bahkan yang ASN, ya, eh, PNS ya, namanya Pak Wisnu, dia mungkin Bu Asyani kenal, udah dengar kesaksiannya ya. Pak Wisnu ini punya utang dulu banyak sekali. Dia udah punya pekerjaan tetap, tapi karena gaya hidup akhirnya terlibat utang, kartu kredit di mana-mana. Gitu. Akhirnya untuk menyelesaikannya kan dia nggak bisa berharap dari gaji, karena gaji kan udah pas-pasan nih 40%, ya 30% untuk nabung dan sebagainya. Nah, ketika sambil berjalan itu dia punya pemikiran untuk income tambahan. Tahu nggak teman-teman apa income tambahan? Dari hobi dia, hobinya kan main tenis. Daripada main tenis, dia gunakan hobi dia itu untuk menghasilkan uang. Dia daftarkan diri loh ke apa ya, di aplikasi yang untuk les-lesan itu loh, private les. Aduh, apa namanya? Saya pernah daftar itu waktu masa COVID itu. Ya, dia daftarkan di sekarang muridnya berapa? 20 orang dewasa pulang kantor pada janjian di lapangan tenis apa? Mereka latihan, belajar, kursus private, hobi yang menyenangkan tapi dapat cuan gitu. Ada yang dia bisanya bikin sambal, nggak bisa bikin yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang unik-unik. Dia cuma bisa bikin sambal. Saya kalau nggak ada sambal nggak bisa makan gitu. Dia suka dengan sambal. Wah, dia belajar dari YouTube dan sebagainya. Sekarang dia bisa bikin sambal khusus gitu. Sambal yang unik-unik, ada pesanan-pesanan. Saya lupa namanya apa. Dia angkatan kedua. Mungkin Bu Asia nih kenal kali ya. Saya lupa deh. Dia di Kediri. Ada ibu-ibu punya toko bangunan, Bapak Ibu. Suaminya kerja kantor, jadi dia usaha. Memang dia wanita agak maco gitu ya, cekatan sekali. Ini Ibu Jenny di Kediri juga sama. Dia akhirnya gunakan waktunya, eh, ya nunggu toko, orang bisa mampir, bisa enggak ya. Daripada gitu dia keliling juga. Di tokonya ada anak yang jaga, anaknya kuliah, ada yang kuliahnya bisa online, karena itu masa-masa COVID bisa online, jadi dia sambil jaga toko sambil kuliah. Ya, dia keliling, Bapak Ibu, masih aman, masih bisa keliling. Keliling dia bawa contoh-contoh bahan bangunannya, dia udah siapin list harganya, ada foto-fotonya juga. Dia keliling, dia proaktif. Itu bisa kok, ya. Kita develop kemampuan kita, ya. Yang pebisnis mungkin lagi sepi-sepinya udah ngelamar aja coba freelance atau part time di kantoran, ya. Anda punya kemampuan di mana? Di IT atau servis komputer atau bikin program dan sebagainya. Sebagai itu aja, freelance, ya. Terus manage uang kita, gaya hidup kita, kurangi lifestyle-nya. Ini kalau income lebih kecil daripada biaya hidup, ya ini dua cara ini, ya. Nilai uang yang Anda miliki sekarang lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Makanya kita manfaatkan waktu yang ada sekarang dengan nilai uang ada sekarang. Ya, kemarin saya kaget ya, berapa hari ini beritanya tentang uang kuno, uang kuno. Aduh, itu uang yang warna kuning yang gambar melati itu. Dulu saya taruh di mana, ternyata ada nilai yang luar biasa. Ya, waktu itu dipakai untuk belanja, sekarang jadi uang kuno ya. Ya, cobalah ya, kita gunakan apa yang bisa kita lakukan untuk menambah income. Ya, frugal living udah bagus ya. Contoh yang lain frugal living ini ada belanja di pasar tradisional ya, kita udah bahas ya di onsite ya, ke kantor ayo bawa ini aja bekal. Anak saya sekolah udah biasa itu bawa bekal ya. Olahraga pilih yang nggak pakai bayaran lah gitu, udah tahu kita lagi beresin utang, udah kurangi lifestyle-nya ya. Yang rokok-rokok udah stop rokoknya, ganti pikiran kita, ini rokok ini senilai berapa rupiah, kalau kali sebulan berapa rupiah uang saya kebakar nih.
Ya ganti dengan mindset yang baru, yang benar, yang membuat kita stop dan bergantung pada Tuhan ya. Jangan rusak tubuh kita dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ini tubuh kita bait Allah. Nah, ganti mindsetnya supaya kita bisa mengubah gaya hidup kita. Lakukan dengan pengertian yang benar. Ya. Nah, ini cek keuangan ya, ada aplikasi-aplikasi untuk pencatatan keuangan. Ya. Ini bisa Bapak Ibu pilih di Google Play Store. Ya. Ada aplikasi anggaran cepat, catatan kok, ada yang free. Pilih yang free. Sekarang cek keuanganku sih sudah berbayar ya. Untuk mencoba daminya ada bisa. Tapi kalau sekarang setahu saya udah berbayar. Andromani, dulu saya pakai Andromani. Ya, awal-awal dengan Pak Juwono waktu di mentoring, saya pakai finance manager. Ketemu Andromani, lebih simple. Saya bisa atur sesuai dengan rumah Kristus. Kelompok-kelompoknya, pengeluarannya. Nah, sekarang Andromani juga beda lagi tampilannya. Udah berubah lagi ya. Ikuti perkembangan yang ada. Ya, ini ada macam-macam. Bapak Ibu nggak usah repot lagi. Boleh manual, nggak apa-apa. Boleh manual aja, catat mingguan, jumlah gitu. Kayak buku kas gitu. Debit, kita terima berapa, pengeluaran berapa, saldonya tinggal berapa gitu ya. Tapi memang kalau dengan aplikasi kan udah pakai rumah-rumah, file-file. Untuk rumah berapa, untuk makanan berapa, untuk perjalanan transportasi berapa, itu kan udah ada pengelompokannya. Kalau buku kas kan campur semua. Ya itu bedanya di situ. Saya coba perlihatkan sebuah video singkat tentang aplikasi keuangan ini ya. Bapak Ibu bisa coba-coba pilih. Saya nggak wajibkan untuk 1 atau 2, saya nggak dibayar juga untuk rekomendasi apapun ya, nggak bermaksud untuk endorse ya, tapi saya mau kasih contoh. Sebentar ya, saya lupa tadi share sound. Oke. Kita saksikan sama-sama ya untuk contoh aplikasi keuangan. Ini masih loading di saya. Ya, ini contohnya. Bapak Ibu bisa, yang Android bisa pakai barcode ini, yang iPhone bisa pakai barcode ini. Yuk kita lihat sama-sama ya. Halo sahabat, kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi perencana keuangan, Cek Keuanganku. Pada aplikasi ini ada fitur yang berbayar maupun fitur yang kita bisa gunakan secara cuma-cuma. Apa aja sih fitur yang kita bisa gunakan secara cuma-cuma? Yang pertama adalah fitur anggaran. Kalian bisa membuat anggaran pendapatan maupun anggaran pengeluaran. Ada baiknya kita memulai dengan mengisi anggaran pengeluaran. Anda bisa mengisi pada pos-pos biaya tersebut, dan di dalamnya sudah ada default. Anda tinggal mengisi satu persatu, dan Anda juga bisa menghapus default yang tidak dipergunakan, maupun Anda juga bisa menambah kategori dengan menekan tombol plus di ujung kanan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, untuk di pos menabung, ini nggak ada defaultnya. Kenapa? Karena setiap kita ingin menabung, tentunya kita harus memiliki tujuan keuangan. Anda tinggal klik tombol plus di kanan atas, kita harus membuat tujuan keuangan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kalkulator finansial yang Anda bisa pilih sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Setelah Anda simpan, otomatis nanti akan menjadi anggaran pengeluaran untuk Anda. Setelah itu Anda bisa mengisi anggaran pendapatan. Setelah Anda mengetahui total pendapatan Anda dan total pengeluaran Anda, sekarang Anda bisa mengetahui apakah arus kas Anda surplus atau defisit. Pada fitur home, pada dashboard, itu kita sudah akan mengetahui di sebelah kanan itu adalah anggaran kita. Oh, anggaran pengeluaran saya ada 13.350, dan yang di sebelah kiri 2.915 adalah realisasi yang kita sudah lakukan. Anda bisa klik pengeluaran, maka di situ juga akan muncul grafik-grafik per pos pengeluaran. Anda juga bisa klik di pos biaya hidup, itu juga akan muncul subnya lagi. Oh, untuk bahan makanan saya punya anggaran 6 juta dan saya baru menggunakannya 2.050. Apa aja sih 2.050? Anda bisa lebih dalam lagi, Anda bisa klik lagi, maka akan muncul apa yang kita sudah catatkan pada pos pengeluaran itu. Nah, setiap catatan itu kita bisa lakukan dengan tombol plus yang ada di merah itu. Ini adalah fitur transaksi, baik pengeluaran maupun pendapatan. Contoh, Anda ingin melakukan pengeluaran sebesar 50.000, Anda bisa klik kategori, oh itu adalah biaya hidup,
saya pakai untuk bahan makanan, kita pakai sumber rekeningnya dari mana, oh saya dari dompet, dengan catatan misalnya untuk beli telur. Setelah itu kita bisa simpan, maka itu akan tercatat pada pengeluaran kita. Nah, setiap transaksi baik uang masuk maupun uang keluar itu semua sudah disimpan pada menu lainnya. Anda klik menu lainnya, di situ ada laporan keuangan, Anda bisa klik, maka semua transaksi mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Maret ini adalah tampilan secara grafik. Tapi kalau tampilan secara detail, Anda bisa klik logo kertas yang ada di ujung kanan atas, maka semua transaksi pengeluaran maupun transaksi pendapatan sudah tercatat di situ. Ya, bagaimana kalau kita pengen melihat transaksi bulan lalu? Anda tinggal klik kalender yang ada. Saya akan pilih tanggal transaksi periode tanggal 1 sampai dengan 28 Februari, saya save. Ini adalah grafiknya dan saya ingin detailnya, tinggal klik di toko kertas, maka semua transaksi pada bulan tersebut itu semua akan ada catatannya. Ya, jadi demikian aplikasi perencanaan keuangan kiranya bisa bermanfaat dalam membantu kita membuat perencanaan keuangan. Salam dari cekkeuanganku.com. Ya, Bapak Ibu ya, yang mengerti bisa kasih reactionnya coba ya, love-nya. Yang belum mengerti boleh bertanya. Memang akan sulit mengerti kalau nggak dicoba sih. Bapak Ibu bisa coba kok. Ini bukan aplikasi pinjol ya, tenang aja. Ini aplikasi pencatatan keuangan. HP kan pasti dibawa kemana-mana ya. Mudah kok mencatatnya di HP. Wah, hari ini saya beli bensin, saya belanja di Indomaret untuk keperluan rumah tangga. Ini masuk kemana nih? Bahan makanan kah? Hari ini saya beli beras 5 liter. Wah, ini masuk ke bahan makanan, beras 5 liter. Tinggal tulis saja. Nanti aplikasinya menghitung sendiri. Oh, pembelian bahan makanan sudah mencapai limitnya. Biasanya dia ada warna merah atau ada warna kuning. Kalau udah sesuai limit, dia udah bilang stop. Budget Anda sudah mencukupi. Itu enaknya gitu. Kalau di Andromani itu biasanya dikasih pengingat. Di cek keuanganku setahu saya juga ada pengingatnya. Jadi untuk budgeting waktu kita masukin itu warnanya bisa jadi masih hijau, masih jauh titiknya, itu masih aman. Berarti dia ada angkanya juga. Ini targetnya untuk makanan 1.500.000, tapi udah pengeluarannya 1.200.000. Nah, itu dia udah titiknya udah mengarah ke 1.500.000. Ini awareness buat kita. Waduh, saya udah pakai dana makanan udah mau mencapai limitnya. Gitu ya. Itu ada pencegahannya. Kalau dibiasakan memang akan lebih enak. Kalau belum biasa pasti akan iya lupa, iya lupa. Kalau saya biasanya ambil waktu saya masa mentoring ya, dibangun kebiasaan seperti itu biasanya saya ambil waktunya di sore hari gitu sebelum tidur. Sore hari pas sampai di rumah udah mulai, oh ini tadi isi bensin mobil, ini tadi beli makanan, ini beli snack buat sarapan anak saya misalnya, dan seterusnya gitu. Ada pencatatan ya. Seperti ini ya Bapak Ibu, mengatur anggaran, mengatur income. Lalu kemudian tabungan dana darurat, pertolongan pertama pada keuangan. Ini harus dimulai dari sekarang, jangan nanti-nanti. Uang saya nggak cukup Bu Kristina. Gaji cuma 5 juta, anak 3. Istri nggak kerja, mana bisa nabung? Bisa. Biaya hidup kurang. Itulah saatnya berpikir bersama cari tambahan income. 5 juta, 500.000 giving. Ya, 1 juta dana darurat. Simpen, nggak boleh diutik-utik. Sisanya silahkan diatur. Kalau pinjamannya masih pinjaman tidak beragunan, berbahagialah karena masih berproses kan. Ngumpulin aja, tabungin ya supaya nanti negosiasi kita lebih enak gitu. Mas saya punya uang udah nabung nih ada 1 juta, saya bayar di awal 1 juta, sisanya nyicil ya 300.000, 200.000 misalnya. Enak kita mau bernegosiasi ya karena kita udah siapin dananya. Nah, dana darurat ini penting ya. Kenapa harus dimulai dari sekarang? Karena memang kita bicara soal waktu ya. Ingat tabungan mulai minimal 10%, minimal. Harusnya kan 20% kan? Karena 10% itu asumsinya untuk biaya asuransi, ya. Apalagi kalau yang nanggung asuransi orang tua. Nah, ini mesti disisihkan. Tabungan harus menjadi biaya rutin. Hitung aja sebagai pengeluaran rutin lah. Jangan dianggap uang saya udah makin banyak, uang saya makin banyak. Wah, bisa dipakai untuk ini. Enggak. Anggap, ini makanya mengubah mindset itu penting. Karena dengan mindset yang benar, kita bisa melakukan dengan benar dan konsisten.
Ya, tabungan harus menjadi biaya rutin. Tabung itu sisih, bukan sisa. Ayo sama-sama bilang. Tabung itu sisih, bukan sisa. Ya, tabungan itu sisih, bukan sisa. Nggak boleh sisa. Kalau sisa bakalan nggak ada tabungan. Ya, menabung untuk apa? Keperluan tak terduga dan keperluan terduga. Misalnya apa? Oh, sebentar lagi istri saya melahirkan. Sebentar laginya kapan? Kan udah ada kejadian hamil. Pasti ada keluaran dong. Nah, keluarannya kapan? 9 bulan kemudian. Ayo, itu keperluan terduga. Bayar STNK, pajak, itu kan terduga. Ayo siapin. Keperluan tidak terduga, misalnya tiba-tiba anak sakit dan nggak ditanggung BPJS. Nah, ini keperluan tidak terduga. Makanya perlu ada P3K. Ya, lalu apalagi? Ini memulainya harus dari sekarang, mengatur mengatur income, hidup di bawah pendapatan. Ya, ini memang penting. Lihat ya, ini gambaran ini biar terekam di Bapak Ibu ya. Kalau ada surplus, beresin dulu savingnya. Ya, beresin dulu savingnya. Ada asuransi juga untuk proteksi, ini berjalan dua sekaligus, saving dengan proteksi. Ya, fondasinya dua sekaligus dihandle di sini. Nanti kalau udah selesai, ya misalnya surplusnya terus ada, kan gaji ada terus, misalnya income ada terus. Setelah apa namanya 24 bulan, boleh nggak sisanya buat ngopi-ngopi? Udah terusin aja kebiasaan yang baik. Masukin aja ke investasi. Ngapain dihambur-hambur? Ya, mulai di sini pilih investasi yang aman, yaitu yang legal dan logis. 2L ya rumusnya, legal dan logis. Nah, investasi ini penting untuk mengalahkan inflasi, apalagi kalau Bapak Ibu punya tujuan keuangan jangka menengah, jangka panjang. Ya, ini penting sekali. Ini membuat kita sadar, oh iya penting banget saya mulai menyisihkan. Kita melakukan menabung itu dengan kesadaran tuh lebih kuat, lebih powerful, ya, lebih awet gitu. Ya. Oke, ini contoh ya. Ini sebuah contoh. Ada Miss A, Miss B. Miss A itu penghasilannya besar, 20 juta per bulan. Miss B penghasilannya pas-pasan 5 juta. Tapi yang membuat berbeda adalah gaya hidupnya Miss A. Dia ada ibadah sosial, biayanya dipakai untuk itu, tapi biaya hidupnya tinggi. Sewa apartemen, maintenance, dan sebagainya, 15 juta. Dari 20 udah habis ini untuk biaya hidup, udah menyalahi prosentase. Tabungan kalau ada sisa. Tapi tabungan pun juga dipakai untuk gaya hidup. Tabungan wisata, habis semua. Terus cicilan mobil keren, 250 juta harganya, tapi dicicilnya lumayan gede. Penghasilannya Miss B biasa aja 5 juta. Dia menyisihkan juga. Ya, dia ibadah sosial sesuai ya 10%. Lalu dia bangun untuk biaya hidup 40%, 2 juta. 40%-nya kan 2 juta. Dia nggak ada utang, tapi uang untuk prosentase utang dia masukin semua untuk tabungan dan asuransi. Kalau dia nggak masalah dengan 2 juta per bulan ini untuk yang belum merit ya, karena nggak nanggung anak kan. Nah, dia biasain begini. Nah, si Miss A habis aja uangnya. Tahu yang terjadi, Bapak Ibu, ketika ada tsunami, apa? COVID. Nah, dipecat, dua-dua dipecat nih. Miss A dipecat, penghasilan 20 juta yang diandalkan nggak dapat lagi gitu. Sementara biaya hidup jalan terus, ya dia mesti ngurangi, turunin biaya hidup. Wah, masih apartemen yang mahal. Dia harus nanggung cicilan, ada utang kredit, kartu kredit, karena kan biaya hidupnya dipakai semua. Ya melebihi 40%. Akhirnya hidup dengan kartu kredit. Tabungannya nggak ada kan? Akhirnya tabungan dalam bentuk mobil dijual. Ya, over kredit setelah cicilan 10 bulan. Sisa uang 50 juta jadi beban gitu ya. Lalu biaya beban hidupnya bayar kartu kredit ya dari hutang ke hutang. Ini gaya hidup yang salah karena nggak dimulai segera. Tapi yang Miss B ya dia menikmati setelah 5 tahun tantangan itu dia tetap gaya hidupnya sama aja. Tapi dia bisa menikmati hasil tabungan dan asuransi. Ya, ini luar biasa ya perumpamaan yang sederhana. Tetapi kalau kita bicara soal waktu dan uang, baru kita rasakan manfaatnya, akibatnya itu setelah tahunan. Ya, jangan sampai setelah tahunan menyesal. Kayak saya menyesal kenapa saya dulu punya income tambahan, income tetap yang bagus angkanya, kok saya jadi sia-siakan. Ya, ya udah itu masa lalu. Saya nggak mau hidup dari masa lalu karena masa lalu saya bukan masa depan saya. Keputusannya
mulai hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, oke, sudah nggak usah pikirin masa lalu, penyesalan itu udah di belakang. Yang sekarang kita mesti menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu bangun gaya hidup yang sehat, yang baru. Ya, rahasia keberhasilan savingnya dimulai dari mindset sisihkan bukan sisakan. Jangan sisa, tapi sisihkan. Anggap itu biaya yang dikeluarkan. Harus dimulai dari sekarang, simpan di tempat yang tepat, bukan di tempat rekening yang biasa untuk bayar listrik, bayar uang sekolah, bayar beli makanan dan sebagainya. Jangan, itu bukan di tempat yang tepat. Kalau punya impian jangka panjang, taruh di tempat yang tepat. Jangan yang investasi yang bodong. Ya, lalu disiplin, ya, disiplin. Gunakan uang Anda, tabungan Anda, disiplin. Ya, nah ini start now. Ini juga contoh nih, ibu tepat dan ibu telat. Ibu tepat nabung di usia 20 tahun, 1 juta per tahun. Ya, jadi kalau sehari-hari berapa tuh? Sebulan berapa dia nabung? Murah sekali kan? Tapi ibu telat nabungnya setelah 6 tahun kemudian. Yang dia dapat separuhnya daripada yang didapat ibu tepat. Ya, emang rugi waktu, rugi uang. Jadi ambil keputusan kita mau mulai dari sekarang. Ini saya lewatin ya, ini bicara soal investasi. Investasi mengalahkan inflasi. Ya, utang kartu kredit lebih tinggi lagi dari investasi. Ini utangnya bisa bergulung miliaran. Tapi kalau kita taruh nabung di tempat yang aman, ya kita menuai sendiri. Ya, oke. Ini terakhir buat kita. Tanpa pengetahuan kita baca sama-sama yuk dengan mikrofon di mute. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, nggak ada satupun orang yang mau salah langkah. Tapi mereka nggak mengerti bagaimana supaya tidak salah langkah. Yang terjadi adalah banyak yang tergesa-gesa. Ya, makanya kerajinan kita, kerja keras kita harus dibarengi dengan pengetahuan, dengan pengertian yang benar. Ya, supaya kita punya pilar keuangan yang kuat. Itu saja dari saya. Siapa tahu ada pertanyaan, silakan. Saya serahkan ke siapa nih, Pak Sony ya. Ya, terima kasih Bu Kristina. Mari Bapak Ibu silakan yang mau bertanya boleh langsung buka mic-nya. Ayo kesempatan bertanya buat Bu Izin Kristina. bertanya Bu Kristina, cuman minta informasi aja kalau seandainya istri saya mau minta nomor telepon Bu Kristina, mungkin mau nanya-nanya langsung boleh nggak? Tentang apa nih, Pak? Tentang keuangan ini juga. Oh, oke. Biasanya sama mentor ya, supaya mentor pun tahu apa yang dibahas. Oh Istri iya. ikut mentoring? Kan saya ini ada di kota yang berbeda Bu. Istri saya di Oh, Balikpapan, saya di Tarakan. iya. Istri udah daftar mentoring ini? Enggak, saya yang daftar karena enggak punya ini Bu, laptop juga enggak ada. Oh, oke, oke. Pakai handphone juga HP HP yang lama jadi enggak bisa buka Iya. Zoom. Pak Prai mentornya siapa ya? Bu Grace kalau nggak salah ya. Oh, oke, oke. Nanti lewat Bu Grace ya. Oh Grace Iya, baik-baik. saya Ya, nggak masalah. Cuma takutnya telat-telat respon, Pak. oh iya baik Bu. Ya, Ya, terima kasih oke. Bu. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya kah? Silakan yang mau bertanya. Maaf tadi belum di mute saya batuk. Ada yang mau bertanya? Bingung mau nanya apa? Nanti materinya saya bagi ya di grup utama ya. Bapak Ibu bisa baca. Memang nggak bisa semua segala sesuatu langsung dimengerti. Perlu diserap ya. Apalagi kalau yang masih dalam perjalanan atau sudah mulai terkantuk-kantuk yang di Indonesia Timur ya. Ini jamnya udah jam mau menjelang jam 11 ya. Jam 10 ya. Udah jam 10. Ya, semangat semua ya. Oke. Boleh, boleh Ya, saya tanya dulu boleh sebentar. Bu Kesia. Iya. Ini kan saya ikut mentoring ini kan karena sebetulnya kan dari orang tua saya ya yang punya hutang gitu. Kalau saya tidak ada masalah dengan mengikuti ininya ya semuanya gitu yang dipaparkan begitu. Cuman saya kan mencoba untuk apa ya untuk komunikasi juga dengan orang tua begitu untuk penyelesaian dari hutang-hutang seperti itu. Nah, eh, kalau saya lihat itu saya coba sharingkan seperti itu ya, seperti misalkan salah satu dari tugasnya itu kan untuk membuat surat keringanan hutang seperti itu. Kemudian juga tadi kan ada berbicara tentang apa namanya untuk pengeluaran dan lain sebagainya gitu ya.
eh, gimana ya maksudnya untuk karena kalau saya sharingkan itu eh, kurang apa ya? Mungkin karena tidak ikut mentoring langsung gitu ya orang tua, jadi eh, ada apa ya, em, Keraguan. keraguan begitu gitu. Kalau ada mungkin ada saran dari Bu Christina begitu. Iya, ini memang banyak kasusnya ya, apalagi yang daftar mentoring diem-diem, daftarin orang tuanya, atau orang tuanya kaget masuk grup apa nih, grup pinjol gitu ya, langsung dia keluar. Jadi cara yang efektif sebenarnya ajak, kalau memang satu rumah, ajak orang tua satu device. Karena kalau beda device, beda HP kan pasti panitia nggak izinin kan, nggak ikut jadi mentoring gitu. Jadi satu device. Kalau enggak, Bu Kesia bisa rekam dengan HP sendiri untuk kasih ke orang tua, atau ibu bisa kasih link kesaksian saya aja gitu, kasih aja, suruh dengerin sendiri gitu. Itu ada beberapa versi ya, dari beberapa gereja, dan dari Solusi TV juga ada beberapa versi. Ibu pilih aja mana yang lebih ke orang tua. Idealnya memang orang tua kalau tinggalnya berbeda ya, tempat tinggalnya. Tempat tinggal bersama, Bu. Oh ya udah. Heeh. Cuman Baiknya dikondisikan. Gimana? iya, cuma apa namanya? em, Mungkin punya punya pemikiran ya, cara pandang sendiri gitu. Saya sudah minta, maksudnya karena kayak kayak misalkan untuk surat hutang seperti itu kan. Untuk surat hutang itu selama ini yang ayah saya jaga itu adalah supaya tetap bisa hutangnya ini terbayarkan begitu kan ya. Untuk bisa seperti misalkan di kredit card gitu. Kredit card itu sangat dijaga sekali supaya setiap bulan itu tetap kalau di Slik OJK itu tetap di angka 1 gitu kan. Supaya terlihat bahwa apa namanya bahwa tidak pernah ada sampai gagal bayar gitu. Jadi terus harus punya rapot untuk ininya tuh yang baik gitu. Jadi kalau misalkan nanti mau ada pinjaman atau apa tetap masih bisa eh, apa namanya ada penilaian yang baik lah gitu. Nah, sempat kan saya sharingkan juga yang disarankan oleh mentor untuk karena kan yang kalau dalam kondisi saya itu eh, sudah sampai apa ya istilahnya tuh untuk modal usaha itu seperti ketarik-tarik ya Bu Kristina gitu dan sekarang ini kayak kayak lagi bingung lagi gitu. Mau mau minjem uang kemana lagi dan lain sebagainya. Saya bilang gimana kalau misalkan menggunakan saran ini gitu untuk apa namanya untuk minta keringanan dari bunga bank seperti itu. Kayak kayak masih belum bisa masuk aja gitu ke ininya gitu Iya. ke Iya, itu ke blocking dari mindset yang salah ya. Karena udah terbiasa, kebiasaan bertahun-tahun dibangun, nggak bisa secepat itu kita ubah. Jadi memang perlu kekuatan supranatural ya untuk membukakan selubung. Lalu yang kedua, dia perlu mendengar kesaksian orang orang ketiga, pihak ketiga yang sudah pernah terpuruk di dalamnya. Dan memang harus diajak mendengarkan langsung gitu ya. Em, Kapan ya? Nanti minggu depan lah diajak. Saya bawa tema tentang bertumbuh di bawah titik nol. Itu biasanya tunggu sampai babak belur, mentok-mentok baru mau denger. Biasanya. Kan kita nggak berharap ya orang tua sampai babak belur ya. Tapi yang menjadi aware gini, orang tua kan nggak selamanya hidup. Kita sendiri nggak selamanya hidup. Emang kita mau mewariskan utang bagi anak-anak. Ini sampai hari ini ada salah satu anak muda. Dia nanggung utang orang tuanya 1,4 miliar. Sampai dia batalkan menikah, batalkan semua karena keluarga calon istrinya itu tahu dia punya utang gitu. Jadi nggak bisa nikah. Jadi dia mau beresin semua. Kasihan kan? Gitu. Jadi orang tua mesti pikir ke depan, jangan pikir diri sendiri, jangan pikir amannya, yang penting satu tapi di dalamnya keropos, babak belur. Nah, itu nggak boleh. Itu hidup dalam apa ya penampilan ya, ingin diakui. Lalu ada mindset nanti kalau utang jadi bisa lagi loh. Memang kita mau hidup dari utang terus, harus merdeka dari utang, bebas, enak bener. Kalau bebas dari utang itu kita lega, enak, ringan. Saya tuh ngerasain dua dunia yang berbeda itu. Ya, jadi aduh rasanya enjoy. Kita mau ngapain, mau pelayanan, mau apa ringan gitu. Enak gitu. Gembiranya natural banget gitu ya. Kalau gembira di saat terpuruk begini kan, gembira yang harus kita bangun benar-benar jiwa kita gembira karena Tuhan.
Tapi kalau udah bebas dari utang, wah udah luar biasa. Jadi Bu Kesia semangat. Pertama memang harus banyak berdoa, minta Roh Kudus ya, memberi hikmat kepada Bu Kesia bagaimana memberi kuasa buat perkataan Bu Kesia, ajakan Bu Kesia ke orang tua, biar Tuhan juga berbicara sama orang tua. Ya pasti Tuhan punya rencana loh buat orang tua. Eh, belum lama yang sudah lulus di kelas mentoring kami, di angkatan 12 kemarin, kita lagi buka yang angkatan 13, itu pasangan suami istri udah pensiun dua-duanya. Ya, udah pensiun dua-duanya dan mereka punya anak yang sukses sebenarnya. Tapi mereka punya masalah utang banyak. Dan suaminya waktu mau pensiun uangnya ditaruh di investasi bodong yang rame-rame waktu tahun lalu tuh, robot trading. 500 juta masuk semua itu. Aduh, dia pusing, dia ngaku salah, berdosa sama Tuhan, saya greedy, saya serakah dan sebagainya. Dia nggak mau anaknya nanggung utang orang tuanya. Jadi berdoa minta panjang umur, Tuhan izinkan saya di tengah-tengah usia ini, saya mau panjang umur, saya mau beresin semua, saya mau hidup benar. Sekarang dia jadi asisten mentor. Sebentar lagi proses nyicil gitu, karena udah setuju ya. Itu cicilannya cuma 1 juta. Jadi dia ada usaha bikin catering istrinya. Jadi dua-dua ini suami istri di usia tua, mereka masak memasak gitu ya, itu bagian kita loh. Dan itu Tuhan berkati, pelanggannya tuh ada aja gitu. Ini Manado istrinya, masakan Manado mudah dipelajari, apalagi dia suka masakan-masakan gitu. Ya udah rame gitu. Bu Kesia ya, semangat buat Bu Kesia. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Mana ada lagi? Bu, saya mau bertanya. Silakan Bu Ana. Iya. Bu, gini, kan kalau penghasilan tiap bulan saya kerja, suami juga kerja. Tapi di samping itu saya juga ada jualan kue-kue. Nah, kalau kue-kue gitu ya Bu ya, dari usaha yang tadi, misalkan aja dari 100.000 nih, saya potong modal bahan dan sekalian sisa 50.000. Kalau itu Bu, baiknya boleh dipakai semua, atau tetap kayak ada tadi yang Ibu bilang kan soal menggaji diri sendiri gitu. Itu gimana baiknya Bu? Kalau udah bersih net 50 ribunya masukin ke income tambahan aja di anggaran Rumah Kristus. Kalau itu menjadi Hmm. tetap ya. Itu ada komisi, ada apa. Nah ini misalnya jualan kue gitu, tambahin, diganti aja. Jualan kue 50 ribu, kalau itu per hari, kurang lebih rata-rata berapa per bulan dapatnya. Mungkin sekitar 1,5 ya Bu ya? Nah iya, kalau itu 1,5 rata-rata, itu jadi target nanti bulan berikutnya. Hmm. 1 bulan besok Hmm. nih saya harus dapat nih 1,5 juta nih income tambahan. Gitu Bu Ana. Oh, Ya, nanti baik digabung Bu. semua. Iya, Ya, baik Bu, terima kasih. sama-sama. Oke. Oh, Bu Hartati, saya coba bacain ya. Dalam proses deal, saat bilang ngajuin diskon besar atau cicilan kecil, pihak bank marah-marah. Skenario-nya begitu, Bu, emang. Mengancam nggak akan ada diskon kembali ke angka awal gimana? Nah, ini kalau mengancam nggak ada diskon kembali ke angka awal, nih maksudnya udah berproses tengah jalan ya. Bu Hartati, boleh open mic? Iya, Ah, ah. lagi ngajuin. Jadi sebelumnya udah ada cicilan? Ah, belum, belum. Oh, Tapi sudah belum. macet. Gak apa-apa, Bu. Biarin aja. Emang skenario-nya begitu. Mereka pasti marah-marah, bilang nggak ada program dan sebagainya. Udah, kan kita niat baik, kita mau bayar, tapi lagi nggak mampu nih. Mau nabung dulu gitu. Ya, kita bilang permohonannya gini, saya mau bayar pokoknya saja, tapi dikembalikan dengan cara mencicil tanpa bunga. Itu paling basic ya. Nanti dealnya itu kan berjalannya waktu, dia keluarin angka, kita keluarin angka. Angkanya dari baki debit ya, angkanya dari baki debit. Lalu cicilannya berapa per bulan gitu. Ya, nanti Mm-mm. kita bisa bisa mulai diatur-atur di situ. Ya, jadi nggak apa-apa Bu, beranikan hati, tetapkan hati, percaya diri aja deh. Emang skenarionya begitu, awal-awal tuh pasti nggak dilulusin deh. Ya nggak Iya, iya. apa-apa. Eh, eh. Skenario kita udah tahu, tapi kita bintang utamanya kan mereka nunggu kita bayar. Ya pasti Hmm. mereka nanti ada satu titik di mana mereka akan datang, Bu, ayolah bayarlah Bu, berapalah yang Ibu bisa gitu. Tapi kita jangan cepat-cepat bayar dulu, minta surat persetujuan. Pak, pengajuan saya kalau disetujui, minta dong penegasannya bahwa itu yang disetujui, baru saya bayarkan.
Kalau enggak nanti kalau Bapak pindah ke kantor lain, saya bingung, nggak ada pegangan. Gitu. Saya selalu bujuk-bujuknya begitu. Jangan dong Pak, Ibu kan percaya saya. Iya, saya percaya Bapak. Tapi kan saya utangnya sama kreditur, sama bank. Saya minta dong banknya keluarin persetujuan gitu. Kirim ke email lah. Dia kirim ke email persetujuan. Ya, wah saya nggak buka ya. Aduh, saya lupa terus ya. Itu saya sampai, karena nabung nunggu 2 tahun tuh saya nabung-nabung terus 30%-nya kan. Ada nabung terus akhirnya disetujui dapat diskonnya sampai 60% lebih gitu. Saya tanya Pak Juwono nih ada tawaran nih. Saya bisa nih dapat diskon 60% dari angka tagihan dia. Bu, minta lagi 5 tambahan 5%. Pokoknya Ibu sebutin angka yang menurut Ibu pas lah gitu ya. Udah saya sebutin, iseng-iseng saya coba gitu. Ternyata disetujui 65%. Wah, angka bagus untuk bank itu pelit biasanya. Udah Ibu Krisin okein aja kunci di situ. Oke Pak, saya setuju. Saya akan bayar 9 juta. Saya udah nabung 9 juta Bapak Ibu. Ya, saya bayar 9 juta, sisanya 300.000 per bulan ya. Cuma 10 kali sisanya. 12 juta sebenarnya utang. Utang saya waktu itu ya. Cuma kan saya harus atur-atur yang lain juga gitu. Karena udah nabung nunggu 2 tahun dia nggak jawab-jawab, marah-marah sampai baik-baikin. Ya kayak gitulah skenarionya. Akhirnya seterus saya nggak dihubungi lagi ya udah saya tetap fokus kerja. Cari tambahan income, pelayanan lagi, mentoring lagi gitu kan. Sampai akhirnya ada jawaban, baru saya setuju. Saya transfer 9 juta, langsung sisanya 300, udah saya bayar 10 kali. Selesai gitu. Yang penting 30%-nya dari sejak kita mulai nego, 30%-nya disisihkan Bapak Ibu ya. Jangan difoya-foya, dihabis-habisin. Kalau perlu gini, saya mau nambah penghasilan supaya uangnya 30%-nya buat cicilan nih nanti, buat bayar utang. Simpan di rekening berbeda gitu. Ya, tambah income khusus untuk bayar utang. Boleh, ada yang begitu. Jadi dia apa namanya? Dia jual-jual motor gitu, kredit motor ke orang-orang itu kan dapat komisi. Komisinya itu dia simpan untuk nabung bayar utang. Masih nego, masih nunggu gitu. Ya, dia proses di situ. Dia tiru cara saya. Nabung, 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 nanti buat negosiasinya, saya ada uang tabungan nih 2 juta. Saya boleh nggak ngajuin 2 juta? Lah, adanya 2 juta, yang lain masih belum ada pencerahan, ya udah, itu dulu yang diduluin dah. Bilang aja, saya punya tabungan 2 juta, sisanya saya bayar mencicil. Bisanya berapa? Pak Tovan bisa cicil berapa? 500 Bu, gitu. Ya udah, bilang aja 500. Kan udah hitung-hitungan. Udah akhirnya cepet disetujui. Udah beres dia. Ya, jadi Bapak Ibu tenang aja ya, yang kayak gitu. 30%-nya disimpan di bank yang sama dengan saving kah? Boleh. Yang penting catatannya ada ya. Saving itu untuk dana darurat dan saving untuk apa? Peluru dana. Ya, asal asal itu simpenannya catatannya oke ya. Oke, Bu Hartati, terima kasih. Udah cukup? Bu Veronica Ginting gimana? Udah puas? Atau udah makin bingung? Udah puas. Oh, Enggak, Bu. puji Paling Tuhan. nikmatin prosesnya sama diterapkan aja. Mm-mm. Iya, betul itu jawaban bijak. Ya, nikmati aja prosesnya, tenang aja. Nikmati prosesnya penuh sukacita, menggantungkan harapan kita sama Tuhan, ya nempel pada pokok anggur. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa ya. Itu aja dari saya, silakan Pak Sony. Ya, oke, mungkin sudah selesai ya. Bapak Ibu udah nggak ada lagi yang bertanya. Mumpung masih ada Bu Sina, masih ada nggak? Sekali lagi, pertanyaan terakhir. Ya udah, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya Bu Sina ya. Ya, Pak Sony, Ya saya Bu, ini ada silahkan. Bu Silvi tadi ya. Oh, Bu Silvi ya. Udah balik dari ini kayaknya. Sudah, Bu. Puji Tuhan. Nanti kita denger ya cerita-cerita di Kenya ya. Puji Tuhan. Jadi Seru berkat Bu. di sana. Silakan Pak Sony. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama belajar sesuatu yang baru malam hari ini, kami minta biar Engkau yang boleh menaruhkan hikmat-Mu pada setiap kami. Tuhan, kami berdoa, mari ingatkan setiap kami. Roh Kudus bimbing setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan sungguh Tuhan biar hikmat yang daripada-Mu Tuhan itu boleh
ada Tuhan. Kami boleh bertindak Tuhan seperti apa yang sudah disarankan oleh Ibu Kristina. Kami minta Tuhan biar sungguh Tuhan kemurahan hati-Mu Tuhan boleh ada pada setiap kami semua. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami berdoa biar sungguh Tuhan Engkau yang boleh memberikan anugerah-Mu Tuhan, belas kasihan daripadamu boleh ada pada setiap kami semua Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, Engkau yang boleh memberkati Ibu Kristina dengan berlimpah-limpah, pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan untuk memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima Amin. kasih Bapak Ibu. Malam hari ini kita akhiri, kita ketemu lagi Jumat depan ya. Shalom. Shalom, sampai Terima kasih jumpa. Bu. God Terima kasih. bless. Tuhan Semangat, berkati semangat. Bu.